pertama kali ngeliat seni kanji pas lagi rame-ramenya. Jadi kebetulan gue ngelihatnya dari IG waktu itu, dari Instagram gue ngeliat, wah ini sesuatu yang buat gue pribadi, mungkin buat gue orang Cina juga, ngelihat artwork yang pencampuran antara looknya Cina banget, tapi dicampur sama tulisan-tulisan yang nyeleneh, yang masa kini banget. Terus dari situ gue sempat ngeliat lagi kayak, ini siapa sih yang bikin? Soalnya kan unik banget kan. Terus di IG-nya juga lo bisa pesan sama apa yang lo mau gitu kan. Menarik banget. Terus pas gue telusurin ternyata yang ngerjain bapak-bapak tua gitu. Dan gue nggak habis pikir ngeliat, ini kok dia bisa bikin kayak gini gitu. Historinya apa? Terus dari situ karena gue salah satu editornya Binatang Press juga, gue ngeliat ada cerita yang menarik dan gue pengen itu gue telusurin lebih dalam. Awalnya sih dari situ. Jadi dari situ ya berlanjut gue menghubungi Julius. Kebetulan Julius sangat responsif banget sama ininya. Siap di calling dia mah. Ya, terus dia kira gue bercanda ngajakin bikin buku kan. Terus Pak Supomo juga waktu itu rada kayak, gue siapa, gue nggak mau dibikinin buku kalau belum jadi orang atau belum jadi seniman yang ternama gitu. Iya, nggak nyangka bakal disenangi anak-anak muda gini. Kan dulu mah belum ada internet IG gitu ya, jadi nggak kepikir gitu ya bakal nge-boom gitu di IG gitu. Waktu itu kita nggak mau bikin seni kanji cuman karena di Riso doang gitu. Dan kita nggak mau buku itu jadi buku katalog yang isinya karya-karya Pak Supomo yang udah ada gitu kan. Makanya gue ajak Felix juga buat ngisi sebenarnya gimana sih cerita tentang ayah dan anak berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang sangat personal sih buat gue. Dan spesifik orang Cina ya. Betul. Jadi gue ngomongnya agak bebas Cina karena nenek gue Cina tembak langsung. Jadi gue sama seperti lo, gue punya darah Cina. Kalau gue mesti harusnya kelihatan banget ya bikin. Ketika nulis ya dari awal waktu diajak juga gue langsung mikir bahwa ini harus jadi buku boker. Buku boker adalah bukan buku interview ya? Bukan. Jadi buku boker tuh kalau buat gua buku yang bisa lo nikmatin bahkan dalam momen paling privat lo, tapi dia bentuknya pendek-pendek dan gak harus kronologis gitu. Kata saya tuh ya, nanti 10 tahun lagi nih bahasa Mandarin tuh bisa jadi bahasa internasional gitu ya. Menguasai dunia gitu ya. Cina kayak menguasai dunia. Saya tuh udah melihat gelagatnya gitu ya. Ini tuh Cina tuh bakalnya menguasai dunia. Oke, mungkin kenalin dulu, ini Smita. Lo mau dikenalin sebagai basis Bad Chamber atau desainer 1984? Desainer dong. Saya selaku desainer. Oke, mungkin ngomongin dikit tentang apa yang menarik dari itu ya tadi, seni kanji. Sebenarnya kalau dari secara artistik, seni kanji udah ada bentuknya banget ya Smith ya. Secara desain juga udah unik banget dengan penggunaan tulisan tangan, campur gambar. Terus pas gua ngeliat pas Supomo lagi ngerjain itu benar-benar pakai penggaris gitu untuk bikin tulisan-tulisan
bahasa Mandarin sama tulisan bahasa Indonesianya gitu. Kadang-kadang bahasa Inggris ya. Iya. Kalau di kita sih lebih gimana brief kita ke buku ini, gimana kita nggak kehilangan keseni kanjiannya itu, tapi di represent dengan lebih proper ya. Ya nggak sih, Smith? Ya, setuju sih sama Acung. Kalau dari kenapa lo pakai font yang sekarang, terus perpaduan font bahasa Mandarinnya, karakter Mandarin dengan font yang alfabet itu gimana sih? Kalau gue waktu itu kita ngerjainnya masih ada taja, cuman taja habis itu cabut. Kita tuh sempat discuss, sebenarnya kita harus ngubah ini banget nggak sih gitu. Kita mau pilih font yang beda banget nggak ya dari yang pas Supomo udah bikin. Tapi ternyata nggak perlu gitu juga sih. Jadi kita memilih font Latinnya yang karakteristiknya mirip sama pasti kayak hand letteringnya Pak Supomo yang kayak agak kotak sih sebenarnya. Terus kalau untuk huruf Mandarinnya Pak Supomo tuh suka bikinnya yang kayak ada kaitnya kan di bawahnya, serif ini ya. Iya, nah terus kita rasa agak susah sih kalau misalnya kita mau bikin desainnya lebih overlapping atau gimana nanti sama paragrafnya juga. Akhirnya yaudah deh kita bikin yang lebih gimana caranya biar lebih clean. Akhirnya kita pilih sans serif, namanya Noto. Noto Sans. Dan yang menarik dengan itu sebenarnya perpaduan antara alfabet sama font karakter Mandarinnya jadi mirip ya. Dari segi di grid kotak-kotaknya itu masuk dan weight-nya nggak terlalu beda jauh. Mungkin itu juga yang jadi eksperimental desain di kita juga, bagaimana font alfabet sama font karakter Mandarin itu bisa dijadiin font pairing. Itu menarik banget. Iya. Itu. Sama ini kita sempat bingung gimana nih, ini kan gambarnya Pak Supomo ada teksnya. Tapi kita juga ada teks paragraf ceritanya. Terus tuh ini gimana bedainnya? Sementara kita nggak mau gambarnya menceritakan tulisannya interview dan supaya orang nggak bingung ya. Akhirnya kita bikin grid sistemnya itu ya ada dua hal yang di dalam satu grid system itu dia punya cara kerja yang berbeda gitu ya. Dan itu menurut gue menarik sih karena jadi dinamis banget gitu. Dengan gambarnya Pak Supomo yang sebenarnya udah ada polanya, kan dia selalu tulisan Mandarin, bawahnya tulisan Latin, terus gambar selalu kepisah. Tapi kalau di sini kita coba ya udahlah nabrak aja, ternyata seru. Ya. Dan jadi yang bisa dinikmatin dari buku ini sebenarnya lo bisa nikmatin karyanya Pak Supomo, tapi lo juga bisa di waktu yang bersamaan lo bisa membaca ceritanya juga. Jadi mungkin brief dari Bapak Felix yang minta buku ini jadi kayak buku boker itu bisa didapetin dari situ ya. Kayak lo nggak harus serius banget baca semuanya gitu, tulisan semua kan apalagi cepet bosan gitu. Jadi ini akan sangat bermain banget dari layoutnya, terus gimana lo experience baca buku ini gitu. Hopefully bisa tercapai. Mungkin kita ngomongin finishing kali ya, Smith. Itu sesuatu yang butuh waktu lama juga untuk mikirin bentuk dan finishing seperti apa sih buku seni kanji ini yang pas gitu. Jadi kenapa dia akhirnya kita pakai Coptic Stitch itu juga karena desain di dalamnya sih. Jadi ada beberapa gambarnya Pak Supomo yang kita bikin dia nyebrang halaman kayak gini. Nah terus ini harus bisa dibuka lebar kan bukunya. Nah kalau pakai Coptic Stitch ini dia punggungnya bisa ditekuk sampai
belakang. Sehingga semua gambarnya yang nyebrang itu nggak kepotong, tengahnya nggak kejahit. Simple sih sebenarnya karena itu aja, tapi ternyata pas udah selesai finishing bukunya kayak gini, terus ini halaman depannya disablon, ternyata nyambung banget sih. Sama feel bukunya itu sendiri. Bukunya. Dan sebenarnya kita nggak sengaja pengen, wah harus Cina harus banget. bukunya harus buku Cina nih gitu. Justru kita menghindari itu sebenarnya, supaya nggak terlalu kesannya kayak buku kitab yang wah berat dan jadi ini